Salam dan bahagia semua. Perkenalkan, nama saya Dika Reni Putri dengan NIM 2019 008346 dari Padepokan 53 KKN UST. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang upaya peningkatan produktivitas UMKM. Nah, sebelum memulai pembahasan, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang apa itu UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawainya. Sedangkan yang tidak termasuk kategori UMKM atau masuk ke dalam perhitungan usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Di Indonesia, UMKM merupakan jenis usaha yang menyumbang pendapatan negara yang sangat besar. Saat ini ada beberapa bidang usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM di Indonesia, antara lain yang pertama, usaha kuliner. Jenis UMKM yang satu ini memang paling banyak diminati karena tidak akan pernah mati. Sebab kuliner adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Meski sering berganti tren dalam waktu yang singkat, tetapi banyak usaha yang mampu menyesuaikannya. Yang kedua yaitu usaha fashion. Nah, usaha fashion meliputi pakaian, sepatu, dan aksesoris. Usaha ini memiliki pangsa pasar besar, terutama untuk wanita dan anak-anak. Yang ketiga, usaha bidang teknologi. UMKM juga mencakup usaha di bidang teknologi, misalnya seperti jasa penulisan situs, jasa pembuatan situs, jasa administrator media sosial, jual beli alat teknologi, dan sebagainya. Yang keempat, usaha kosmetik. Produk kosmetik juga memiliki pangsa pasar yang besar. Apalagi produk kosmetik bisa habis dalam waktu yang cepat. Namun untuk menjalankan produk ini, Anda harus sedikit berhati-hati karena tidak semua kosmetik cocok dengan kulit seseorang. Yang kelima, usaha bidang otomotif. Usaha seperti jual beli kendaraan, suku cadang kendaraan, dan bengkel juga bisa dikategorikan sebagai UMKM otomotif. Yang keenam, usaha cenderamata. Cenderamata merupakan salah satu lini usaha yang banyak dilakukan dalam UMKM. Cenderamata bisa berupa baju, gantungan kunci, oleh-oleh khas daerah, dan juga kerajinan khas daerah. Baiklah, selanjutnya yaitu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumbang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang. Yang kedua yaitu program PEN. Program PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan
salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Yang ketiga yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR, upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM, yaitu program kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa atau suku bunga atas kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Yang keempat yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong nasional branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Yang kelima yaitu perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau AOSD. Atau Harian Belanja Daring ASEAN yang merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM dan meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia, serta tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka, Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini tentang upaya peningkatan produktivitas UMKM. Jika ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam.